Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bocil bernama Ani yang sedang khusyuk berdoa. Terlihat ia pun ketakutan saat ibunya mengetuk pintu dan meminta untuk masuk. Annie, let me in. Annie. Annie. Ternyata tingkah ibunya benar-benar aneh. Singkat waktu, Ani yang kini sudah dewasa dan menjadi seorang suster terlihat berkonsultasi pada seorang dokter terkait keanehan yang menimpa ibunya. Lantas si dokter pun menduga jika mungkin ibu Ani menderita penyakit skizofrenia. Tapi Ani mengatakan jika dulu ibunya sangat menyayanginya dan terlihat seperti ibu normal. Namun di setiap malam tiba-tiba ibunya berubah menjadi anarkis. Dilihat dari gejalanya, Ani pun menduga jika ibunya mengalami kerasukan setan. Diceritakan pada tahun 1835, Vatikan resmi mendirikan sekolah pengusiran setan di Roma untuk mengantisipasi orang-orang yang kerasukan setan. Hingga di tahun 2018, kasus kerasukan semakin meluas terjadi. Alhasil, Vatikan pun membuka cabang sekolah pengusiran setan di berbagai negara di dunia. Kemudian scene beralih dengan diperlihatkannya sekolah pengusiran setan yang didirikan di Amerika. Lalu Ani yang baru tiba dengan basah kuyup langsung absen untuk segera masuk kelas. Singkat waktu, Ani yang berada di kelas mulai mempelajari sejarah kerasukan yang terjadi di dunia. Si dokter yang menjadi konsultan Ani juga mengajar di sekolah ini. Si dokter pun menjelaskan jika semua pasien yang ada di tempat ini belum tentu divonis kerasukan. Mereka harus menjalani berbagai tes medis sebelum benar-benar dinyatakan kerasukan setan. Hingga setelah pelajaran usai, Ani pun sekalian praktek lapangan untuk mengurusi pasien-pasien yang dikarantina. And psychological. Yeah. Setibanya di salah satu kamar, Ani mulai bertugas merawat pasien yang bernama Clark. Ia yang hanya bisa makan selai apel saja, terlihat pelangak-pelongo dengan tatapan yang kosong. Setelah itu, Ani pun merawat pasien bocil yang bernama Natalie. Namun di ruangan tersebut, sedang ada dokter bersama para petugas. Ia pun menjelaskan jika Natalie adalah pasien baru yang dikirimkan ibunya karena sering mengalami kerasukan. Dan setelah si dokter pergi, Ani pun berusaha menghibur Natalie dengan memberikannya sebuah permen sugus jumbo. Terlihat Natalie pun senang dengan kebaikan Ani sampai-sampai ia mengatakan jika Ani merupakan suster favoritnya. Di tengah deras hujan, Ani yang memegang sisir ibunya mulai teringat dengan trauma masa kecilnya. Aneh sekali, tiba-tiba ada bayangan Natalie terlihat di kamar Ani. Di tengah rasa heran, Ani melihat bayangan berdiri di balik pintu. Tanpa Ani sadari, Natalie terlihat bisa keluar dari ruang karantina yang selalu terkunci. Di keesokan harinya, Ani yang akan pergi ke kelas melewati lorong kamar pasien. Sontak Ani pun kaget saat Natalie muncul di hadapannya. Jelas saja Ani pun heran kenapa Natalie bisa keluar kamar karantina yang memiliki akses khusus untuk membukanya. Namun Natalie berkata jika ia hanya ingin bertemu dengan Ani. Di tengah keheranan, Ani pun membujuk Natalie untuk kembali ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, Ani yang akan kembali ke asrama lagi-lagi mendengar bisikan aneh. Tak cuman itu, Ani pun seakan dituntun untuk masuk ke dalam kelas khusus pengusiran setan. Dengan selanang selonong, Ani yang merasa tertarik langsung mengikuti pelajaran yang dipresentasikan oleh Bapak Quinn, di mana Bapak Quinn sedang memperlihatkan kasus kesurupan paling brutal yang dialami seorang wanita bernama Elena, yang katanya kasus kerasukan ini sudah mencapai tahap paling tinggi dan hampir seluruh tubuhnya sudah dikuasai setan. Namun sayangnya, Elena tidak tertolong hingga meninggal dunia.
Singkat cerita, setelah mengikuti kelas tersebut, Ani pun semakin tertarik untuk menelusuri kasus kerasukan yang dialami Elena. Saat Ani mencoba memahami rekaman tersebut, ia pun mendengar Elena berkata gelasat, yang berarti suara. Lantas Ani pun teringat dengan ucapan ibunya setelah mengalami kerasukan, di mana suara itu bukanlah menginginkan tubuhnya, melainkan suara itu menginginkan Ani. Karena Ani adalah salah satu orang pilihan Tuhan yang memiliki kemampuan spesial melawan setan. Kemudian Ani pun menghampiri petugas arsip untuk menanyakan dokumen lengkap kasus Elena. Namun si petugas berkata jika kasus-kasus tingkat tinggi bersifat rahasia. Lama kemudian, Ani pun dipanggil kepala suster untuk meminta maaf kepada Bapak Quinn. Ternyata kelakuan Ani yang selanang-selonong masuk ke kelas Bapak Quinn sudah menyalahi aturan. Ani pun diperingatkan untuk tidak mengikuti kelas pengusiran setan karena kelas tersebut hanya diperuntukkan bagi para lelaki yang disebut imam. Akan tetapi Ani yang tertarik dengan hal itu tetap bersikeras untuk menjadi wanita pertama yang bisa melakukan pengusiran setan. Tapi jelas saja keinginan itu dianggap mustahil. Ia pun diminta untuk melanjutkan tugasnya saja sebagai perawat. Singkat cerita, Ani kembali bertugas dengan menyeka daki Clark. Lalu tiba-tiba darah Clark naik ke infusan bersamaan dengan senandung yang biasa ibu Ani nyanyikan. Saat Ani keheranan, Clark pun berkata jika kami sudah menunggumu. Beberapa saat kemudian, kepala sekolah yang mendapat laporan kejadian tadi merasa yakin jika iblis itu memang sedang mengincar Ani. Karena dilihat dari kemampuannya, sepertinya Ani memiliki kekuatan spesial dalam pengusiran setan. Lantas Bapak Quinn berniat untuk mengajari dan melatih Ani ilmu pengusiran setan. Meski kepala suster menentangnya, tapi Bapak Quinn yakin jika Ani berbeda dari suster-suster lainnya. Ani yang sudah mendapat izin berjalan dengan gagah untuk mengikuti kelas pengusiran setan. Jelas saja para siswa yang semuanya laki-laki merasa heran saat Ani mengikuti pelajaran. Di tengah rasa bangga yang Ani rasakan, Bapak Quinn langsung meminta kelompok pertama untuk pergi ke ruang observasi setan kelas atas. Clear your minds of all, despite the distraction and the afflicted. Diagnosis was idiopathic that Dr. Peters couldn't explain. Sesampainya di ruang observasi, sontak Ani pun kaget saat yang menjadi pasien adalah si bocil Natalie. Bapak Quinn pun menjelaskan jika kemarin Natalie dipindahkan akibat kerasukannya yang semakin menjadi-jadi. Lantas Bapak Quinn meminta dua relawan untuk melakukan sebuah ritual. Jelas saja Ani gercep ingin membantu Natalie karena ia sangat mengenal bocil itu. Namun dirasa Ani belum siap, Bapak Quinn pun meminta Dante dan Raymond untuk menjadi relawan. Tapi sebelum itu, mereka disuruh untuk membawa perlengkapan wajib. The armor of God, cleansing them of their original sin. The name Lucifer to the darkest, deepest recesses. Setelah persiapan selesai, mereka pun langsung melakukan ritual. Strike terror. This demon out of your servant. Stay far from this creature. Setan yang merasuki Natalie mulai melakukan perlawanan. It is he who commands you into the depths of hell. Namun anehnya saat setan itu menyadari keberadaan Ani, ia pun seolah tertarik. Dirasa situasi semakin parah, Bapak Quinn pun masuk untuk membantu Dante dan Raymond. This devil's powers are the incarnation. Bagaikan belut, secepat itu Natalie melesat ke kolong depan. Si bapak pun dibuat kewalahan. Dan saat Natalie kembali muncul, Ani pun langsung berusaha membantu mereka.
Give way to Christ. Untung saja dengan combo doa si bapak bersama Annie, Natalie pun sementara terselamatkan. Namun di saat itu pula Dante pun heran dengan gambar ibu hamil yang Natalie buat. Singkat waktu setelah berhasil melakukan ritual, mereka pun merayakannya dengan cara minum-minum temulawak rasa migrain. Dante dan Raymond pun merasa tertolong saat Annie datang membantunya. Dante teringat dengan adiknya yang bernama Emilia. Sambil membawa gambar buatan Natalie, ia pun mengungkapkan jika adiknya adalah korban penggabrutan paksa sampai hamil, hingga adiknya pun mengalami hal-hal aneh seperti kerasukan setan. Namun ia pun belum yakin akan hal itu. Di keesokan harinya, Annie yang ingin mengetahui keadaan Natalie kembali bertanya kepada Bapak Quinn. Lantas Bapak Quinn pun mengatakan, walaupun ritual berhasil dilakukan, namun Natalie tak sepenuhnya dibersihkan. Dan jika kerasukan Natalie semakin menjadi-jadi, Natalie pun akan dipindahkan ke Vatikan. Karena dilihat dari kondisinya, kerasukan Natalie termasuk kasus yang tinggi sama seperti Elena. Salah-salah, Natalie bisa meninggal. Meskipun Annie berniat untuk menolongnya, akan tetapi Bapak Quinn melarangnya. Karena untuk kasus tertinggi hanya bisa dilakukan oleh orang yang lebih terampil di Vatikan. Di malam harinya, Annie yang berniat untuk menolong Natalie mulai menelaah catatan-catatan dari semua korban kerasukan yang pernah terjadi. Beberapa saat kemudian, Annie pun mulai bekerja sama dengan Dante untuk bisa menyusup ke ruang arsip. Di ruang arsip, Annie pun mulai mempelajari orang-orang yang masuk dalam kategori kerasukan tingkat tinggi dan diantaranya sudah dipindahkan ke Vatikan. Terlihat orang-orang yang mengalami hal itu kebanyakan tak terselamatkan. Hingga akhirnya, Annie pun menemukan kasus yang menimpa seorang wanita bernama Mila, di mana Mila yang termasuk dalam kerasukan tingkat tinggi mampu dinyatakan sembuh. Merasa penasaran, Annie pun mulai memutar rekaman dari kasus penanganan Mila. Came to your house that day. I didn't wait for anything. I kept hearing those. Menurut keterangan, Mila yang mengalami rasa bersalah setelah kerasukan sampai menyayat wajahnya sendiri. Melihat hal itu, sontak Annie pun teringat dengan ibunya setelah mengalami kerasukan, di mana si ibu merasa malu dan bersalah sampai-sampai melakukan diskon nyawa. Di keesokan harinya, Annie yang mulai mengerti kasus kerasukan Natalie meminta kepada Bapak Quinn untuk tidak memindahkan Natalie ke Vatikan. Annie pun meminta ritual pengusiran setan secara pribadi. Akan tetapi, permintaan Annie pun ditolak karena menangani kasus tertinggi tak bisa sembarangan dan harus mendapatkan pembuktian. You will find yourself. Di tengah kekesalan Annie, Dante yang mendengar percakapannya dengan Bapak Quinn tiba-tiba mempunyai sebuah ide untuk bisa membuktikan metode yang Annie pelajari, yaitu dengan cara melakukan ritual pengusiran setan kepada adiknya. Dante pun menjelaskan jika selama ini adiknya tak bisa ditangani secara resmi akibat kasus penggabrutan sampai hamil. Dante pun meminta Annie untuk melakukan ritual itu meski ilegal. Karena Dante yakin Annie mempunyai sebuah anugerah yang tak semua orang mempunyai itu. Setibanya di kamar Emilia, Annie dan Dante yang sudah siap dengan semua peralatan tempur langsung memantapkan diri untuk melakukan ritual. Bagaikan membuka segel jin curiki, Emilia pun langsung tersadar. Lantas Emilia berkata setan yang ada di dalam dirinya tak mau berhenti membisikkan suara-suara aneh. Dan saat Dante mulai membacakan doa, Praise on the most. Annie kembali mencoba melakukan pendekatan kepada Emilia dan berusaha membuatnya kuat. Yes.
Psalm 86:5. He can never. Setelah usaha yang mereka lakukan, Annie pun menyatakan Emilia sudah membebaskan diri dari pengaruh setan. Beberapa saat kemudian, setelah capek melakukan ritual, Annie dan Dante pun nongki di balkon. Teringat dengan kehamilan Emilia, Annie pun bercerita jika dirinya pernah hamil di usia 15 tahun. Akan tetapi, ia pun tidak ingat dengan pria yang menggabrutnya akibat terlalu oleng. Dan saat Annie hamil, ia pun dirawat oleh para suster Saint Mary. Lalu bayi yang ia lahirkan pun langsung diadopsikan kepada seseorang. I've carried her with me ever. Mendengar hal itu, Dante pun prihatin dengan masa lalu Annie. Di keesokan harinya, tiba-tiba kepala suster meminta Annie untuk menghadap kepala sekolah. Saat mereka bertemu, Annie pun kaget saat melihat Dante terlihat bersedih. Lalu sang kepala sekolah memberitahu jika ia mendapat laporan kematian Emilia yang melakukan disko nyawa setelah melakukan ritual pengusiran setan. Sontak Annie pun syok parah kenapa itu bisa terjadi, karena ia yakin jika Emilia sudah terbebas dari setan. Namun Bapak Quinn menjelaskan jika setan memiliki banyak tipu daya yang mampu membuat manusia merasa menang. Itulah sebabnya orang awam tidak bisa sembarangan melakukan pengusiran setan. Hingga dari kejadian ini, Annie dan Dante pun dianggap mengkhianati kepercayaan gereja. Meski Dante berusaha membela Annie, namun Annie yang merasa bersalah memilih untuk mengundurkan diri dan akan kembali ke panti Saint Mary. Singkat cerita, setibanya di Saint Mary, Annie pun kembali beraktivitas ala kadarnya. Beberapa saat kemudian, Annie yang sedang menghibur diri di taman, tiba-tiba heran saat Dante datang menemuinya. Ternyata, Dante mengabarkan jika Natalie kembali kambuh dengan gejala yang lebih mengerikan. Dante pun menjelaskan jika kejadian ini sampai menyebabkan 2 mantri dan 1 pendeta tewas. Dari kejadian tersebut, Natalie pun sudah tidak punya waktu untuk dipindahkan ke Vatikan. Alhasil, Natalie pun dibawa ke katakombe untuk melakukan ritual pengusiran setan. Namun Annie pun heran, kenapa Dante bela-belain datang untuk memberitahunya, padahal Annie sudah tak lagi bertugas untuk gereja dan sekolah. Dikira datang untuk modus, Dante pun menunjukkan sebuah kalung salib yang ditunjukkan untuk Annie. Melihat kalung itu, tiba-tiba Annie teringat kepada bayinya dulu, di mana saat si bayi akan diadopsikan, Annie melilitkan kalung itu di tangan si bayi. Dan Annie pun kini menyadari jika selama ini Natalie adalah putri kandungnya. Dirasa setan itu memanfaatkan Natalie, Annie yang tidak ingin anaknya menderita langsung merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan Natalie. Di malam harinya, Annie bersama Dante mulai menyusup ke ruang terdasar untuk bisa menyelamatkan Natalie. Setibanya di lantai dasar, Annie yang pertama kali melihat kolam suci terlihat kaget karena cenah. Kolam tempat pembaptisan itu mampu mengusir iblis. Setibanya di sel Natalie, Raymond yang sedang membacakan doa langsung menghadang mereka. Tapi tiba-tiba, iblis dalam diri Natalie seolah merasa senang karena undangannya sudah diterima Annie. Melihat Raymond yang terpental jauh, mereka pun segera mencarinya. Tapi malang sekali, Raymond yang terpental mencium tembok terlalu keras sampai meninggoy. Melihat kelakuan iblis yang semakin brutal, Annie pun terlihat sudah muak. Saat mereka bertemu, setan di dalam diri Natalie mencoba menggoyahkan mental Annie dengan mengungkit tentang kematian ibunya. Setan pun mengatakan jika Annie tak bisa menjadi seorang ibu sampai kapanpun. Lantas, Annie yang memang merasa bersalah pun membenarkan apa yang setan itu katakan.
Ternyata Annie membiarkan setan itu merasukinya untuk membebaskan Natalie. Dan saat Dante menolong Natalie, kembali pada Dante, di tengah pelarian pintu keluar sel malah terkunci. Hingga Natalie yang baru sadar pun disuruh Dante untuk seselepet dan bersembunyi di suatu tempat. Hingga setelah Natalie pergi, Annie yang sepenuhnya dirasuki setan mulai mencari-cari mereka. Let her go. My mother never stopped fighting the demon. Bisa kita lihat kenangan Annie bersama ibunya mampu membuat Annie melawan. Karena ternyata dulu si ibu pun melakukan hal yang sama dengan menekan si setan dari dalam demi tak menyakiti Annie. Hingga Annie pun mulai melakukan perlawanan kepada setan yang merasuk di dalam tubuhnya. Di dalam kolam suci, Annie dengan segala kenangan indahnya berusaha melepaskan setan yang ada di dalam dirinya. Akhirnya, Annie berhasil mengusir setan di dalam dirinya dan melebur di dalam air suci. Hingga Dante pun datang dan menolong Annie. Di keesokan harinya, Natalie yang kini sudah benar-benar sembuh menjenguk Annie untuk berterima kasih. Meskipun Natalie tak tahu jika Annie sebenarnya ibu kandungnya, namun naluri ibu dan anak sepertinya tak bisa dihilangkan. Singkat cerita, keberhasilan Annie dalam menangani kasus kerasukan Natalie membuatnya mendapatkan pengakuan dari kepala sekolah. Hingga Annie pun diberikan beasiswa untuk belajar langsung di Vatikan. Dan jelas saja Annie pun menerimanya dengan senang hati. Tentunya mereka pun bangga karena kejadian pengusiran setan oleh seorang wanita sangat jarang terjadi. Beberapa saat kemudian, Annie yang akan pergi diberikan nasihat terakhir oleh Bapak Quinn, di mana Annie harus selalu berhati-hati. Karena setelah Annie mengenal iblis, maka iblis pun akan mengenalinya. Dan film pun sudah berakhir.